teman-teman, perkenalkan saya Intan Gayatri dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 23101074. Pada video ini saya akan membahas tentang governansi digital dan salah satu penerapannya dalam pelayanan publik yaitu e-paspor. Nah, teknologi ini penting karena di era digital saat ini hampir semua layanan pemerintah sudah mulai berbasis teknologi loh. Di akhir video nanti saya juga akan menjelaskan apakah e-paspor termasuk layanan government to citizen atau government to government. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan kondisi pelayanan publik sebelum era digital. Kalau kita mau mengurus dokumen seperti KTP, SIM, atau terutama paspor, kita harus datang pagi-pagi, mengantri panjang, isi formulir manual, dan kadang harus bolak-balik karena persyaratannya kurang. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga tenaga dan biaya. Nah, dari permasalahan inilah pemerintah mulai beralih ke sistem digital agar pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Sejarah governansi digital di Indonesia itu sebenarnya memiliki proses yang panjang. Awalnya sekitar tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an. Pemerintah baru pakai komputer dan internet buat urusan internal, kayak instansi dan bikin website instansi. Intinya masih sebatas punya teknologi, belum memikirkan pelayanan publik. Masuk ke tahun 2003, mulai serius ke arah e-government lewat Impres nomor 3 tahun 2003. Pemerintah mulai bikin layanan online misalnya info publik, perizinan sederhana, dan portal instansi. Tapi waktu itu masih jalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Nah, di tahun 2008 jadi momen penting karena mulai ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sejak itu, digitalisasi nggak cuma soal efisiensi, tetapi juga soal transparansi. Website pemerintah dituntut buat buka akses informasi ke masyarakat. Sekitar 2015 ke atas, mulai kelihatan masalah klasik. Yang pertama seperti sistemnya kebanyakan, tumpang tindih, dan gak nyambung. Dari sini pemerintah mulai mikir integrasi layanan, kayak e-budgeting, e-procurement, dan layanan administrasi online. Puncaknya lahirlah konsep SPBI, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, lewat Perpres nomor 95 tahun 2018. Di fase ini, governansi digital bukan cuma soal online atau enggaknya layanan, tetapi soal tata kelola, data integrasi, keamanan, dan layanan yang lebih ramah kepada masyarakat. Sekarang, arah governansi digital di Indonesia udah masuk ke transformasi digital, pakai data besar, AI, dan layanan digital terpadu. Tantangannya masih banyak, mulai dari SDM, literasi digital, sampai kesenjangan akses internet. Intinya, governansi digital di Indonesia berkembang dari sekadar pakai teknologi menjadi ngatur teknologi biar beneran berguna buat publik. Governansi digital adalah cara pemerintah mengelola pemerintahan dan juga pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Artinya, proses yang sebelumnya manual kini dialihkan semua ke sistem online atau digital. Namun, governansi digital tidak hanya soal penggunaan aplikasi saja, tetapi juga mencakup aturan kebijakan pengelolaan data, keamanan informasi, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara digital. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang modern, transparan, dan juga responsif terhadap kebutuhan semua masyarakat.
Penerapan governansi digital memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, mempercepat proses administrasi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Dengan sistem digital ini, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan masyarakat juga bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah. Untuk menerapkan governansi digital, pemerintah menggunakan yang disebut dengan aplikasi governansi digital. Aplikasi ini merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola pemerintahan dan juga pelayanan publik. Contohnya seperti eKTP, e-Samsat, e-budgeting, dan salah satunya adalah e-paspor. Nah, aplikasi ini sendiri berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat. Salah satu contoh nyata aplikasi governansi digital adalah e-paspor. E-paspor merupakan paspor elektronik yang dilengkapi dengan chip berisi data biometrik seperti foto wajah dan juga sidik jari. Di Indonesia, layanan e-paspor dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan proses pengajuannya dapat dilakukan melalui aplikasi m-paspor. Tujuan utama e-paspor adalah untuk meningkatkan keamanan dan mempermudah pelayanan kepada seluruh masyarakat. E-paspor sendiri merupakan bentuk nyata penerapan governansi digital karena seluruh prosesnya sudah berbasis teknologi, mulai dari pendaftaran online, pengisian data digital, hingga penyimpanan data biometrik. Hal ini mempermudah pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan juga aman. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga membantu pemerintah dalam pengawasan keimigrasian. Setelah penjelasan mengenai governansi digital dan aplikasi governansi digital, khususnya m-paspor, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar online di m-paspor. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah teman-teman mendownload aplikasi m-paspor, bisa di Play Store atau di App Store. Lalu silahkan membuat akun dan isi data diri teman-teman sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, teman-teman silahkan login pada halaman awal, pilih pengajuan permohonan, lalu pilih jenis permohonan, bisa yang reguler ataupun percepatan. Nah, di reguler dan percepatan ini, waktu penyiapan paspor berbeda-beda dan juga biaya yang dikeluarkan berbeda, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, pilih jenis paspor yang teman-teman buat. Apakah untuk dewasa yang berumur 17 tahun ke atas atau anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Yang ketiga, pilih lokasi kantor imigrasi yang terdekat sesuai dengan domisili teman-teman. Biasanya terdapat beberapa pilihan kantor imigrasi di sekitar dan pilihlah yang paling dekat. Kemudian, teman-teman bisa memilih jenis paspor dan masa berlaku. Pilihlah jenis paspor sesuai kebutuhan, apakah teman-teman untuk berlibur, bekerja, ataupun berpendidikan. Dan masa berlakunya ada yang dari 5 tahun dan ada juga yang 10 tahun. Setelah itu, silakan ambil foto KTP atau upload dari galeri masing-masing. Yang keempat, setelah teman-teman mengupload foto KTP, kemudian teman-teman akan diarahkan kepada data-data yang perlu diisi, seperti alamat, nama orang tua, dan juga data lainnya yang perlu teman-teman isi dengan jujur. Kemudian, setelah teman-teman melengkapi data dengan benar, klik lanjutkan. Titik di halaman berikutnya
teman-teman akan memilih tanggal dan jam kedatangan sesuai dengan keinginan teman-teman. Pilihlah jam dan tanggal kedatangan sesuai dengan waktu luang yang teman-teman miliki. Yang terakhir, setelah teman-teman memilih tanggal dan juga jam kedatangan, teman-teman akan mendapatkan kode billing. Nah, di kode billing itu, teman-teman akan diminta untuk membayar sejumlah biaya sesuai dengan jenis paspor yang teman-teman pilih, apakah itu reguler ataupun percepatan. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman akan mendapatkan kode antrian dan status pembayaran. Silahkan cetak PDF kode antrian tersebut, lalu teman-teman datang ke kantor imigrasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saat datang ke imigrasi, pastikan teman-teman membawa seluruh data yang diperlukan, yang sudah teman-teman upload ke dalam M-Paspor. Tujuannya adalah saat wawancara, teman-teman akan dimintai verifikasi data agar mempermudah proses wawancara teman-teman. Setelah penjelasan singkat mengenai bagaimana cara mendaftar di M-Paspor, sekarang saya akan melanjutkan di bagian berikutnya, yaitu tentang beberapa bentuk hubungan layanan dalam governance digital. Salah satunya adalah government to citizen atau kita sebut dengan G2C, dan government to government atau disebut dengan G2G. G2C adalah layanan digital yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti layanan paspor, pajak, dan juga administrasi kependudukan. Sedangkan G2G adalah kerjasama dan pertukaran data antar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di antar negara. Nah, jika dilihat dari bentuk pelayanan tadi, e-paspor yang kita gunakan termasuk ke layanan government to citizen atau G2C, karena masyarakat berinteraksi secara langsung dengan sistem pemerintah. Namun, e-paspor ini juga memiliki unsur government to government atau G2G karena data paspor yang digunakan dalam kerjasama imigrasi antar negara. Jadi, e-paspor ini adalah layanan government to citizen yang didukung oleh sistem government to government. Dengan adanya e-paspor, masyarakat melaksanakan pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan juga aman. Sedangkan bagi pemerintah, e-paspor membantu meningkatkan pengawasan, keamanan, serta kualitas data keimigrasian. Nah, melalui berbagai penjelasan tadi, akhirnya kita telah sampai ke ujung video. Sebagai kesimpulan, governance digital ini merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu penerapannya adalah e-paspor yang mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan negara. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami konsep governance digital dengan lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.